Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jessica, mahasiswa KPI semester 4, STAI Bumi Silampari, Lubuk Linggau. Saya akan membahas mengenai keluarga berencana dalam pandangan Islam. Bagaimana sih, sebelum kita membahas mengenai bagaimana pandangan Islam mengenai keluarga berencana ini, ada baiknya kita mengenal mengenai pengertiannya dulu. Baik, keluarga berencana itu berasal dari dua kata, yakni keluarga dan berencana. Keluarga itu secara etimologi ibu bapak dengan anak-anaknya seisi rumahnya, seluruh isi rumah yang menjadi tanggung jawab bapak. Keluarga ini adalah kesatuan sosial yang terkecil dalam masyarakat yang diikat dalam perkawinan yang sah. Sedangkan kata berencana merupakan akar kata dari rencana yang mendapat awalan yang berarti konsep atau cara. Rencana berarti rancangan atau suatu rangka yang dikerjakan. Berencana memiliki arti cara atau konsep merencanakan, merancangkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keluarga berencana adalah cara merencanakan keluarga meliputi jumlah, jarak lahir, penggunaan alat kontrasepsi, dan sebagainya. Adapun secara sederhana, keluarga berencana dapat diartikan mengatur keluarga tentang jumlah, jarak kelahiran dengan cara menggunakan kontrasepsi. Tujuan dari program KTB oleh pertama, upaya peningkatan tingkat pertumbuhan penduduk dengan demikian hasil pembangunan itu dan pertumbuhan ekonomi secara pendapatan negara itu semakin dapat dirasakan, tidak sekedar memenuhi kebutuhan konsumtif, tetapi meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara serta membangun sarana-sarana yang lebih produktif. Kedua, itu menciptakan suatu norma ke tengah-tengah masyarakat agar timbul kecenderungan untuk menyukai keluarga kecil dengan moto 2 anak lebih baik, 3 orang stop, laki-laki perempuan sama saja. Sehingga melembaga dan merasa bangga dengan jumlah keluarga yang relatif kecil. Dan dengan kecil mudah kesejahteraan, bahagia. Yang ketiga, yaitu untuk melaksanakan berbagai kegiatan menata kehidupan berumah tangga dan dapat berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Tujuan-tujuan ini dapat dicapai apabila suatu keluarga relatif kecil yang secara ekonomi mudah dijangkau dan mawadah warohmah antara dalam pelaksanaan KB lazimnya menggunakan salah satu alat kontrasepsi yang sudah dikenal sebagai ahli penemuan ilmu dan teknologi. Ini memanfaatkan hasil peneliti ilmu kedokteran melalui hormon-hormon yang mengatur kehidupan alat-alat tersebut seperti pil-KB, suntikan, KDR. KDR itu kayak spiral gitu loh guys. Kemudian sterilisasi atau vasektomi dan alat-alat kontrasepsi lainnya. Kemudian dari berbagai alat kontrasepsi ini semuanya dapat dikatakan sebagai kepada azal atau menumpahkan air mani di luar kemaluan wanita yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Namun yang masih dipersalahkan hukumnya adalah penggunaan berbagai macam alat kontrasepsi teknologis seperti iodid, suntikan, mitobektomi, dan karena dalam hukum Islam keluarga berencana ini pengetahuan kelahiran umpamanya kelahiran atau yang ada hubungannya dengan keluarga yang bersama dengan masyarakat maupun ada kaitan dengan kepentingan masyarakat dan selain dibolehkan
suami dan istri mengidap penyakit berbahaya, menurut para ulama kian, maka pendapat yang paling populer di kalangan mereka berkenaan dengan masalah pengaturan kelahiran anak ini terhimpun dalam dua pendapat, mengkaitkan persoalan beberapa hal, namun lalu memperingatkan segenap dan mereka tidak memperbolehkan kedua posisi. Istri besar kemungkinan sedang menyusui, sehingga hamil maka akan menimbulkan dampak negatif terhadap anak yang sedang dalam masa penyusuan. Yang memiliki agar melakukan pengaturan jarak kelahiran jika tidak ada teknologi mendesak. Pendapat ini membolehkan pengaturan jarak kelahiran membatasi sebagaimana oleh itu bagi para wanita yang gampang hamil, khususnya bagi mereka yang mengidap berbagai penyakit tertentu, dan khususnya juga bagi mereka yang memiliki harapan lemah untuk dapat banyak dalam tubuh mereka, sementara mereka tidak menemukan dari pemerintah mereka atau para hartawan dari kalangan mereka untuk memakai mereka berbagai tersebut. Keturunan bertentangan dengan syariat Islam, umpamanya membatasi macam situasi dan kondisi. Dalam sunnah, Syahid Sabik memberi putrinya secara baik. Bahkan ulama berpendapat sangat memiliki keturunan. Ya, tentunya keturunan yang banyak tersebut betul wajah memperburuk wajah seperti banyak umat Islam yang ada pada kebutuhan, kemiskinan, kesehatan. Di antara penyebabnya adalah jumlah populasi manusia semakin banyak tanpa diimbangi dengan kualitas, sehingga negara tidak mampu memberikan fasilitas kehidupan yang layak bagi mereka. Pada umumnya, ber-KB harus memakai satu alat kontrasepsi yang sudah dikenal, seperti pil, suntikan, spiral, dan lainnya. Adapun alat kontrasepsi seperti final dan akhir-akhirnya ada semua tidak dipermasalahkan hukumnya. Yang masih diperdebatkan hukum adalah penggunaan berbagai alat kontrasepsi, teknologi pil, susu KB, dan KB dengan menjarang kelahiran atau mubah perbolehkan Islam. Itu pun bila ada keperluan pribadi antara suami istri yang bersangkutan rangka mencapai tujuan tertentu, namun harus didahului dengan penelitian riset oleh suatu tim ahli bidangnya. Jika bertujuan membatasi keturunan tanpa adanya yang benar, maka dibolehkan untuk menurut syariat Islam. Karena itu, niat untuk menggunakan alat kontrasepsi KB untuk membatasi kelahiran kepada perencanaan, pengaturan, dan pertanggungjawaban terhadap anggota-anggota keluarga. Dengan demikian, hukum menggunakan alat kontrasepsi KB diperbolehkan.
berarti, dan hendaklah orang-orang takut kepada Allah bila dan lemah yang terjadi. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Dalam menggunakan alat translasi syar'i yang melarang ataupun memerintahkannya. Berbagai ulama membolehkan dan ada juga ulama yang melarang. Yang membolehkan diantaranya adalah Imam Al-Ghazali. Diperbolehkannya dengan motivasi seperti untuk menghindari kesulitan hidup karena banyak anak dan untuk menjaga kecantikan si ibu. Dan misal, adapun dasar diperbolehkannya KB dalam Islam menurut dalil akli adalah pertimbangan kesejahteraan penduduk yang diidam-idamkan. Salah satu hakikatnya KB adalah menghindari dari ekonomi dan kelahiran seorang anak. Larangan ini didasarkan pada surat Al-An'am ayat 151, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Dalam memandang batasan atau perencanaan kehidupan keluarga dapat diatur menurut keadaan. Pelaksanaan keluarga berencana di zaman Rasulullah disebut al-azal, yaitu melakukan senggama dan menumpahkan dalam seluruh lembaga dan peraturannya. Islam senantiasa selalu Islam tidak gagal memperagakan kasih sayangnya yang besar pada pemimpinnya. Tidak menimpahkan batasannya kepada mereka. Dari dan menekan mereka anggota keluarga yang melakukan KB ini dengan tujuan perencanaan atau dengan bahasa lainnya yaitu menjarakan kelahiran, ya, bukan untuk membatasi, karena itu hal yang dilarang oleh Allah karena anak merupakan mungkin sekian dari saya, yang baik bisa teman-teman semua ambil, kalau jangan diambil, dan apabila ada kritik dan saran bisa di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.